Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 202101200016 dari program studi Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan mencoba membuat rangkaian klemper ya. Sebelum kita membuat rangkaian klemper, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih itu rangkaian klemper. Rangkaian klemper adalah suatu rangkaian yang dapat menggeser sinyal ke arah positif maupun negatif. Nah, untuk membuat rangkaian klemper maka kita membutuhkan beberapa komponen ya. Yang pertama adalah dioda. Lalu kita membutuhkan resistor. Selanjutnya kapasitor. Lalu kita membutuhkan mesin ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 komponen ya. Nah, selanjutnya kita rangkai dan kita masukkan ke halaman utama ya. Kita taruh di sini. Lalu kapasitor kita taruh selanjutnya adalah dioda. Selanjutnya adalah resistor. Lalu kita hubungkan satu persatu ya. Sekarang kita membutuhkan ground. Kita taruh di sini. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya kita butuh osis.
osiloskop kita taruh di sini. Kita hubungkan. Lalu kita copy dulu ya untuk membuat yang negatif. Ini kita ubah diodanya ya. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke komponen. Lalu kita hubungkan kembali ya. Oke ya, sebelum kita memulai simulasi, kita ubah terlebih dahulu. Ini kita ubah dulu. Ini menjadi 50. Lalu yang buah pun ini sama kita ubah. Oke, ini adalah rangkaian clamper positif dan ini adalah rangkaian clamper negatif. Nah, mari kita mulai simulasinya ya. Kita lihat. Ternyata ada yang salah ya. Ini tidak berfungsi ya. Yang negatif. Oh, ini ternyata belum diubah. Mungkin udah oke sekarang ya. Ini udah oke. Aman ya. Sekarang kita mulai simulasi. Nah, ini adalah hasil dari clamper positif ya. Sedangkan yang ini
adalah negatif. Nah, kita lihat ya. Ya mungkin ini hanya sekilas ya perkenalan tentang rangkaian klemper positif dan negatif ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Rangkaian forward dan reverse bias, maka kita membutuhkan beberapa komponen ya. Yang pertama kita akan mencari sumber dayanya terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari dioda ya. Selanjutnya adalah resistor. Dan yang terakhir adalah lampu ya. Di sini bebas ya untuk pemilihan lampu ya. Kita mau menggunakan warna biru, warna hijau atau warna merah, warna kuning ya bebas ya. Berhubung di sini saya suka Persib, maka saya akan menggunakan lampu yang berwarna biru. Setelah kita menemukan komponen-komponen yang kita butuhkan, maka kita akan memasukkan komponen tersebut ke layar utama. Untuk sumber daya kita simpan di sini. Lalu dioda. Nah, selanjutnya kita sambungkan ya satu persatu. Lalu kita menggunakan voltmeter ya, kita menggunakan voltmeter di sini. Selanjutnya kita menggunakan ampermeter. Nah, ini adalah rangkaian forward bias ya. Selanjutnya kita untuk membuat reverse bias, kita akan mengcopy terlebih dahulu.
Di reverse bias kita cukup mengganti diodanya saja. Oke, kita kembali ke komponen ya. Dioda. Lalu kita hubungkan kembali. Nah, ini adalah rangkaian forward bias ya, dan yang ini adalah rangkaian reverse bias. Nah, mari kita coba ya, kita simulasi. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa ketika dioda disambungkan sebagaimana pada gambar ya, ini sebagaimana pada gambar, dimana kaki anoda disambungkan ke kutub positif ya, kutub positif, dan katodanya disambungkan ke kutub negatif baterai, mengatakan bahwa dioda diberikan maju atau forward bias. Nah, sebuah dioda hanya akan mengantarkan arus listrik atau menyalakan lampu apabila diberi bias maju. Sedangkan ketika dioda disambungkan dengan polaritas yang terbalik, nah seperti pada gambar ini ya, dimana kaki katodanya disambungkan ke kutub positif, sedangkan anodanya disambungkan ke kutub negatif. Kita mengatakan bahwa dioda diberikan bias mundur ya, atau reverse bias, karena sebuah dioda tidak akan menghantarkan arus listrik dan lampu tidak akan menyala apabila diberi bias mundur. Nah, ini perbedaannya ya. Ini menyala dan ini tidak. Ini diodanya. Nah, mungkin hanya itu ya untuk sedikit penjelasan tentang forward dan reverse bias ya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Sidik. NIM saya 201012042. Saya dari program studi teknik elektro. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian pengaman tegangan lebih atau over voltage. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Proteus. Nah, kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Putaran. Nah, kita di sini membutuhkan sebuah komponen, yaitu yang bernama resistor dengan nilai 220 ohm. Kita cari di sini nres 220. Selanjutnya membutuhkan resistor dengan nilai 1K.
BC557 dengan jenis PNP. Kita tulis tipenya BC557. Terus selanjutnya kita membutuhkan transistor dengan tipe BD139 dengan jenis NPN. Kita tulis BD139. Terus selanjutnya kita membutuhkan relay. Kita tulis relay, cari ke bawah. Ini ya, aktif. Terus selanjutnya kita membutuhkan 2 buah LED. Transistor PNP. Terus resistor 1K. Kita pasang di sini. Di situ saja. Selanjutnya transistor jenis NPN. Pasang sini. Terus selanjutnya dioda PN junction. Kita pasang saja di sini. Kita rotasikan. Selanjutnya kita pasang relay. Kita pasang sini saja. Terus selanjutnya kita pasang 2 buah resistor nilai 220 ohm. Selanjutnya kita pasang 2 buah LED. Pasang sini. Sudah itu kita sambungkan jalur-jalurnya. Yang pertama kita sambung kaki resistor ke kaki anoda dioda singer. Selanjutnya kaki transistor PNP kita sambungkan ke sini. Terus kaki transistor PNP ini kita sambungkan ke kaki resistor 1K. Terus kaki resistor 1K kita sambungkan ke kaki transistor NPN. Terus selanjutnya kaki katoda ini kita sambungkan ke
120 ohm. Terus kita sambung ke sini. Resistor ini kita sambung ke kaki katoda LED. Terus ini juga sama. Selanjutnya kita sambungkan ke sini, ke kaki anoda LED juga sama. Nah, selanjutnya kita kasih outputnya langsung di sini. Itu lagi di sini. Kita sambungkan. Nah, kita membutuhkan sumber tegangan. Kita pakai sumber tegangan di sini. Terus yang terakhir kita pasang diode. Nah, di sini kita ubah nilainya menjadi 5 volt. Bentar, saya perbesar dulu biar supaya lebih jelas. Nah, di sini pindahkan dulu. Di sini saya akan ubah namanya menjadi overvolt. Nah, ini normal. Kita ubah namanya normal. Terus selanjutnya nama di sini, kasih nama diubah. Jadi ini rangkaiannya. Terus selanjutnya kita simulasikan. Nah, jadi rangkaian pengaman tegangan lebih atau overvoltage untuk peralatan elektronik yang menggunakan tegangan kerja 5 volt pada kondisi normal, yaitu tegangan sumber sebesar 5 volt, maka harus akan mengalir secara bebas melalui NC dari relay yang akan menuju beban peralatan elektronik kita, di mana pada output tersebut ada sebuah indikator LED hijau yang menunjukkan bahwa tegangan normal. Lalu bagaimana alat ini bisa bekerja? Nah, coba kita ubah dulu, kita stop dulu. Kita ubah sumber tegangannya menjadi 7 volt. Lalu kita simulasikan lagi.
Nah, jadi apabila power supply kita mengalami kerusakan, lalu power supply tersebut mengalami lonjakan arus atau tegangan menjadi 7 volt, maka tegangan tersebut akan mengalir dari R1 menuju diode sender 5,6 volt. Kemudian dikarenakan tegangan input lebih besar daripada tegangan kerja dari diode sender 5,6 volt, maka diode sender tersebut akan melewatkan arus atau tegangan besar sebesar 7 sampai 5,6 sama dengan 1,4 volt. Karena arus yang mengalir yang melewati diode sender adalah bermuatan negatif, maka arus tersebut akan men-trigger resistor Q1 jenis PNP yang tentunya arus pun akan dibuka oleh Q1 ini melalui emitor menuju kolektor. Kemudian arus yang dialirkan oleh Q1 ini bermuatan positif, lalu akan diperkuat oleh Q2 jenis NPN yang selanjutnya Q2 pun akan bekerja melewatkan arus dari emitor ke kolektor dan menuju sebuah relay, dan relay pun bekerja untuk memutuskan arus ke beban. Seiring dengan itu, lampu indikator overvoltage pun akan menyala. Seperti di sini saya akan membuat rangkaian power supply sederhana. Nah, komponen yang kita gunakan ada 7 buah komponen. Yang pertama ada dioda 1N4007, yang kedua ada IC regulator 7805, yang ketiga ada alternator, yang keempat kapasitor, yang kelima ada LED sebagai indikator, yang keenam ada resistor dengan nilai 220 ohm, yang ketujuh transformator 2V2S. Nah, lalu kita cari komponen tersebut di sini. Lalu di sini kita ketik 1N4007. Lalu kita cari IC regulator, kita ketik 7805. Kemudian kita cari alternator, terus kapasitor, kemudian LED, cari LED yang aktif. Nah, di sini saya menggunakan tadi warna hijau. Terus resistor 220 ohm, kita ketik res 220. Selanjutnya transformator 2V2S, kita ketik tran 2V2S. Nah, yang pertama letakkan resistor di sini. Lalu kita hubungkan alternator ke trafo. Lalu kita letakkan 4 buah dioda 1N4007 sebagai penyarah. Lalu kita hubungkan antar dioda. Lalu hubungkan trafo ke rangkaian dioda. Kemudian letakkan kapasitor di sebelah kanan rangkaian dioda. Lalu
IC regulator di sebelah kanan kapasitor. Kita hubungkan, lalu letakkan resistor 220 ohm di sebelah kanan IC regulator. Lalu kita hubungkan resistor ke IC regulator, lalu kita tambahkan LED sebagai indikator, lalu hubungkan LED ke resistor, kemudian kita hubungkan LED ke rangkaian dioda. Nah, selanjutnya kita hubungkan kapasitor ke bawah dan IC regulator. Nah, kita ubah amplitude dan frekuensinya agar tenaga sumber tidak terlalu kejam. Kita ubah 120 volt amplitude-nya, lalu frekuensinya kita ubah menjadi full Hz. Terus ubah kapasitansi kapasitor ke 470 mikrofarad agar tidak terlalu besar. Kita ubah menjadi 470 mikrofarad. Nah, jangan lupa kita tambahkan groundnya. Nah, jika sudah, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, sekarang LED indikator sudah menyala bahwa rangkaian ini normal. Nah, selanjutnya kita tambahkan AC voltmeter untuk mengukur tegangan AC. Letakkan sini, terus hubungkan AC voltmeter ke rangkaian. Lalu tambahkan DC voltmeter di kiri kapasitor untuk mengukur tegangan DC. Lalu tambahkan DC voltmeter satu lagi di sebelah kiri LED. Hubungkan. Nah, jika sudah, kita run simulasikan lagi. Kita klik apply. Nah, voltmeter pun sudah dapat mengukur tegangan. Nah, di sini saya akan menambahkan osiloskop untuk melihat gelombang dari rangkaian yang kita buat. Kita stopkan dulu. Tambahkan osiloskop. Hubungkan channel C ke sebelah IC regulator. Kita hubungkan. Lalu channel B kita hubungkan ke sebelah rangkaian dioda. Lalu channel A di sebelah trafo sini. Nah, jika sudah, kita simulasikan lagi untuk tes. Kita klik play. Nah, di sini kita atur skala gelombangnya agar terlihat. Channel B di-off-kan saja karena tidak tersambung. Nah, jadi gelombang channel A sebelum diarahkan dengan dioda, lalu
channel B itu setelah diarahkan dengan dioda, dan channel C itu gelombang sudah stabil. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dari pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ngomong pician yang si Sukma. Berarti saya dulu maksud berangan. Maksud gue. Kamu nanyakan tugas. Kalau asal online pas kirim si WA orangnya udah lebih terlihat beberapa jam yang lalu ya. Ya ini nangkir. Atau beberapa menit yang lalu sih. Bapernya. Awalnya seberiji gini, udah 8 tuh. Sekelas lah. Terus kayak pakai simulasi kan? Sok, Oke, kita lanjutkan yang tadi. Saya akan menjelaskan rangkaian yang sudah saya buat, yaitu rangkaian dioda sebagai pengaman polaritas. Nah, di sini komponen yang saya gunakan ada 3 buah, yaitu baterai dengan tegangan 12 volt, terus ada dioda dan lampu indikator. Jadi, rangkaian dioda sebagai pengaman polaritas itu dapat digunakan sebagai pengaman polaritas untuk mencegah terbaliknya sumber tegangan positif dan negatif. Pengaman yang dimaksud hanya berlaku untuk tegangan searah atau DC, bukan untuk pengaman tegangan bolak-balik atau AC. Posisi dioda harus forward, karena jika terbalik atau reverse maka LED atau peralatan elektronika tidak akan bekerja meskipun aman dari kerusakan. Drop tegangan dioda sebesar 0,6 sampai 0,7 volt. Jika menggunakan satu dioda pengaman, maka akan terjadi penurunan tegangan sebesar 0,7 volt. Dan jika menggunakan 4 dioda bridge, maka akan terjadi penurunan tegangan sebesar 1,4 volt. Jadi jika sumber tegangan adalah 12 volt, output yang berkurang sebesar drop tegangan tersebut. Terima kasih. Terus sekarang kita simulasikan. Tapi di Google ke ayat tapi pas ngejar-ngejar dulu beda banget. Jadi di Google nilainya dibedakan ya 10, 20 gitu. Karena soal 20 dia Google mah ya nanti soalnya itu 10. Tapi teman tuh sarua dua ya mah. Nah Brainly ya. Kemajuan mau gitu. Mana om Bobby? Ini dulu sih. Topiko, di bisnis. Jadi Ya kita sabutnya pakai baju bodas. bikin nama Aku orang ditanyakan berarti pakai bajunya baju kaos apa kemeja Meja putih. Celana hidup Mahal no gitu kayak aja. memang udah hidup begitu kan bahan Oh manggil. Nah. Oh ayam mau mati. itu bawa bahannya Sepatu bas pakai pentopel gitu. bahas we bawa ya pakai ini iya pen gitu udah mana ada ya Tapi sirek make kita make pentopel itu mau pentopel tadi mana tuh. segala bagoy beri sekolah Urut SMK tilu kali mati lo itu dapat. Tahun sekali kan. Yuhan bijinya itu di doang. Batu kerin orang lagi. juga berdak Waktu dulu. Dibejakeun dibejakeun nah guru teh. Jadi kan maksudna bebejak guru teh ambil jelas gitu. Ada beureun kan sekawan dua. Tuh oke. Itu pengalaman butut lah. Dipakai Tele ya. biji. tapi pas sekolah ospek kayak ngenongan di sekolah Nama ya Saya pas mabim kan. Mamimu. Gimana? kedua Saya pas mabim coba. Eta mah beda ini. Sa minggu deh kan. Proyekan coba. 2 minggu na lagi sarua di mata prela Sabdona liantas alam.
pas malam minggu napi unggul Eh, der lo bener kesurupan euy, ya nyawa. karena di sekolah ini bukan dulu kuburan PKI Wah, aku ke nanti sorenya nanti tukang nate SMP. itu nyen lubang yang sabang ya nyen nanti kotak sore yang kayak isu ke di bulan Hmm. sok kan sama tuh bang lo yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Rindu Gunawan. Saya dari kelompok 8 kalau nggak salah. Ingin menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika dasar. Di sini akan menjelaskan rangkaian gerbang logika dasar and or not di aplikasi EWB. Di sini saya menggunakan komponen PCC, 2 buah saklar dengan komponen simbol and, or, dan not. Terus selanjutnya membutuhkan sebuah ground. Yang terakhir 3 buah lampu indikator. Kita ubah dulu nama saklarnya menjadi A dan yang satunya lagi B. Terus kita simulasikan untuk melihat hasilnya. Di sini yang menyala gerbang not bernilai 1, di mana saklar A bernilai 0 dan saklar B bernilai 0. Sekarang kita ubah saklar A menjadi 1 atau tertutup. Lampu yang menyala, lampu indikator OR. Untuk saklar B kita ubah menjadi 1 atau kita tutup, maka yang menyala N dan OR. Terima kasih. Oh, si Radit. Si Radit sekretaris di teknik sipil. Kacau mental goreng. Kacau mental goreng. Menjadi kamu kacau. Kacau. Tapi kan ini saat kan itu Pei atau dari si Dewi itu yang mana tadi? Yakin kamu kasih Dewi?
Cipe mung lah Cipe mung tapi ya berarti Cipe itu kan kalau kita mau bisa bulan jadi era orang mana men tahu ke Cipe mah Pai pangkalat mana Contoh itu amplitude nanti berapa? 12,8 frekuensinya 50 kan tadi gue sedikit gue pikirin nih nggak bisa nih untuk janu Jelaskan. ini aku Terus mulai dari bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Saputra dengan nomor NIM 202101200046. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian dioda sebagai pengganda atau voltage multiplier. Dioda sebagai pengganda tegangan. Pelipat tegangan dengan dioda berfungsi untuk melipat gandakan suatu tegangan input menjadi tegangan output DC yang lebih besar. Komponen yang saya gunakan adalah AC voltage atau Vision dengan amplitudenya 12,69 dan frekuensinya 50 dengan 2 dioda dan 2 kapasitor dengan nilai 170 mikrofarad, lalu 1 resistor dengan nilai 100 ohm, AC voltmeter biar bisa melihat tegangan, DC voltmeter untuk melihat arus mengalir. Selanjutnya kita simulasikan. Tegangan yang muncul adalah 8,97 voltmeter